Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Anak-anak yang Ustadz banggakan di jenjang kelas 10 MIPA maupun IPS. Di kesempatan kali ini kita akan belajar materi tentang pertidaksamaan irasional. Oke. Pertidaksamaan beri tanda hubungnya bukan tanda hubung sama dengan. Irasional berarti nanti akan memuat bentuk-bentuk akar. Oke, untuk memulai pembelajaran hari ini disiapkan dulu alat tulisnya. Jika dirasa nanti ada hal-hal yang kurang dimengerti, bisa disalin dan bisa dicatat dulu. Dan semoga pembelajaran hari ini bisa membawa berkah dan insya Allah menjadi ilmu baru untuk kita semuanya. Oke, kita awal dulu dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, secara umum pertidaksamaan irasional itu dibagi menjadi 4 bentuk. Oke, bentuknya adalah yang Ustadz tampilkan pada slide berikut ini. Oke ya, bentuk yang pertama yaitu akar fx lebih dari sama dengan A untuk A lebih dari sama dengan 0. Untuk bentuk yang pertama ini berlaku untuk semua tanda ya, baik lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, maupun kurang dari sama dengan. Bentuk yang kedua, akar fx lebih dari sama dengan akar gx. Nah, bentuk yang kedua ini juga berlaku untuk semua tanda, baik itu lebih dari sama dengan, kurang dari, maupun kurang dari sama dengan. Bentuk yang ketiga adalah akar fx kurang dari sama dengan gx. Nah, bentuk yang ketiga dan keempat ini hanya berlaku untuk 2 tanda. Nah, yang ketiga ini berlaku untuk kurang dari sama dengan. Sedangkan bentuk yang keempat yaitu akar fx lebih dari sama dengan gx. Berarti ini berlaku juga untuk bentuk akar fx lebih dari gx. Oke, di kesempatan kali ini Ustadz akan membahas 2 buah bentuk, yaitu bentuk 1 dan bentuk yang kedua. Oke, bagaimana cara kita menyelesaikan bentuk pertama dan kedua? Secara umum itu hampir sama dengan kita menyelesaikan persamaan irasional. Yang pertama adalah kita mencari syarat, berarti kita definisikan supaya bentuk yang di dalam akar ini adalah bernilai positif. Yang kedua, kita kuadratkan kedua ruasnya. Dan yang ketiga, kita tentukan irisan dari syarat sama hasil pengkuadratan. Untuk yang bentuk yang kedua ini juga hampir sama, karena semuanya merupakan fungsi dan berada dalam akar, maka kita definisikan dulu supaya kedua-duanya bernilai positif, sehingga fx lebih dari sama dengan 0 dan gx juga lebih dari sama dengan 0. Kalau sudah, tahap kedua adalah kita kuadratkan. Ketika sudah dikuadratkan, tahap ketiga adalah kita mencari irisan dari tahap pertama dan tahap yang kedua. Oke, untuk bentuk 3 sama 4 insya Allah kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Oke, untuk mempermudah pemahaman kita lanjutkan ke contoh soalnya. Oke, contoh soal yang pertama. Contoh soal yang pertama yaitu tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan berikut. Yang pertama, akar 2x-6 lebih dari sama dengan 3. Yang kedua, akar x-6 lebih dari negatif 3. Yang ketiga, akar 3x-9 kurang dari akar x-7. Dan yang keempat, akar x kuadrat min 5x plus 6 kurang dari sama dengan akar x kuadrat plus 2x plus 1. Oke, Ustadz punya 4 buah soal. Semoga 4 buah soal ini nanti pembahasannya bisa menguatkan pemahaman kalian khusus materi pertidaksamaan irasional bentuk 1 dan bentuk yang kedua. Oke, bentuk yang pertama adalah akar 2x-6 lebih dari sama dengan 3. Bentuk yang pertama ini adalah termasuk bentuk 1. Nah, sehingga kita definisikan dulu yang berada dalam akar ini harus bernilai positif. Sehingga 2x-6 lebih dari sama dengan 0. Berarti 2x lebih dari sama dengan 6, x lebih dari sama dengan 3. Tahap yang kedua adalah kita kuadratkan
kedua ruas supaya bentuknya bisa kita operasikan. Oke, akar 2x-6 kuadrat lebih dari sama dengan 3 kuadrat. Berarti 2x-6 lebih dari sama dengan 9. 2x lebih dari sama dengan 15. Berarti x lebih dari sama dengan 15 per 2. Jika sudah dikuadratkan dan kita sudah mendapatkan syarat, maka tahap ketiga adalah kita mencari solusinya. Solusinya bagaimana? Kita cari irisan antara syarat dengan hasil pengkuadratan. Oke, nah gambar dari syarat X lebih dari sama dengan 3, jika kita gambar pada garis bilangan akan menjadi gambar seperti ini. Pada tiganya termasuk interval tertutup karena ada sama dengannya. Kenapa yang diarsir sebelah kanan? Karena lebih dari 3. Oke. Kemudian X lebih dari sama dengan 15 per 2. Oke. Ketika menggambar yang kedua, kita harus menentukan posisi 15 per 2 di sebelah kirinya 3 atau di sebelah kanannya. Oke ya, sebelah kirinya atau sebelah kanannya. Karena 15 per 2 kan 7,5. Berarti posisinya berada di sebelah kanan dari 3. Lebih dari, ya berarti yang diarsir daerah kanannya. Ada sama dengannya sehingga intervalnya termasuk interval tertutup. Tahap terakhir kita mencari irisan. Nah, irisannya yang mana kira-kira? Ya, irisannya adalah daerah yang sama-sama terarsir. Nah, irisannya adalah daerah 15 per 2 ke arah kanan. Sehingga himpunan penyelesaian dari soal nomor 1 adalah X sedemikian hingga X lebih dari sama dengan 15 per 2, X anggota bilangan real. Oke, bisa dipahami ya. Berarti pertama syarat, kedua kuadratkan, dan yang ketiga adalah kita mencari irisan dari tahap 1 dan tahap yang kedua. Contoh yang kedua adalah akar X-6 lebih dari negatif 3. Akar X-6 lebih dari negatif 3. Oke, bentuk ini hampir sama dengan bentuk yang pertama. Tapi di sini ada catatan. Nilai dari A-nya itu negatif. Sedangkan pada bentuk yang pertama nilai A-nya itu harus positif. Kalau A-nya positif berarti tahapannya seperti nomor 1. Tapi kalau A-nya negatif ya berarti tahapannya ada yang berbeda. Oke, kita amati. Yang di dalam akar ini kan pasti bernilai positif. Sedangkan negatif 3-nya bernilai negatif. Oke, sehingga menjadi pernyataan ini positif lebih besar dari negatif. Ini kan pasti. Karena ini pasti berarti kita cukup mendefinisikan bagaimana caranya supaya yang dalam akar itu bisa bernilai positif. Berarti kalau keadaan soal kalian seperti ini, maka solusinya adalah syarat yang dalam akar itu adalah bernilai positif. Oke ya, berarti syaratnya adalah yang di dalam akar harus bernilai positif. Berarti X-6 lebih dari sama dengan 0. Berarti X lebih dari sama dengan 6. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah X lebih dari sama dengan 6. X anggota bilangan real. Oke, bisa dipahami ya. Bisa tahu ya bedanya antara soal pertama sama soal nomor 2. Kalau A-nya positif atau 3-nya ini kebetulan negatif, berarti tahapannya seperti ini. Nah, tapi ketika 3-nya ini misalkan positif, berarti tahapannya seperti yang pertama, cari syarat, dikuadratkan, dan dicari irisannya. Oke, bisa lanjut ke contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga adalah akar 3x dikurangi 9 kurang dari akar x dikurangi 7. Akar 3x dikurangi 9 kurang dari akar x dikurangi 7. Oke, bentuk yang keberapa ini kira-kira? 1 atau 2? Oke, untuk soal yang nomor 3 ini termasuk pada bentuk yang kedua. Oke, berarti akar fx kurang dari akar gx. Berarti di sini kedua-duanya harus kita tentukan dulu syaratnya supaya positif. Yang pertama adalah 3x min 9 lebih dari sama dengan 0. 3x lebih dari sama dengan 9. X lebih dari sama dengan 3. Yang kedua, x min 7 lebih dari sama dengan 0.
berarti X lebih dari sama dengan 7. Oke, ketika sudah ketemu syaratnya, tahap berikutnya adalah kita sip, kita kuadratkan kedua ruasnya. Ketika kita kuadratkan, berarti akarnya hilang menjadi X min 9 kurang dari X min 7. Berarti dari sini 3X min X, nah kita kelompokkan variabel X dengan X, angka dengan angka, min 7 tambah 9. 2X kurang dari 2, X kurang dari 1. Oke, berarti tahap pertama syarat, tahap kedua dikuadratkan. Kalau sudah, sama seperti tadi, kita harus mencari irisannya dari syarat sama hasil pengkuadratan. Berarti kita harus menggambarnya pada garis bilangan. Oke, ini adalah gambar dari garis bilangan X lebih dari sama dengan 3. Karena ada sama dengannya dihitamkan, lebih dari 3 berarti ke arah kanan. Kemudian ini adalah garis bilangan dari X lebih dari sama dengan 7. Karena ada sama dengannya dihitamkan, lebih dari 7 berarti ke arah kanan. Dan yang berikutnya adalah X kurang dari 1. Nah, posisi angka 1 di sebelah mana? Apakah di depannya 3 atau di belakangnya 3 atau mungkin di belakangnya 7. Oke, 1 posisinya berada di depannya angka 3, sehingga posisinya 1 adalah di depannya 3. Kenapa terbuka? Ya karena ini tidak ada sama dengannya. Kenapa kok di arsir sebelah kiri? Karena lebih kecil dari 1. Nah, oke, dari sini kita mencari irisan antara garis bilangan 1, 2, dan 3. Kalau kita tarik di sini, yang tengah sama atas tidak terarsir. Kalau kita tarik di sini, yang tengah sama bawah tidak terarsir. Kalau usah tarik di sini, yang paling bawah sendiri tidak terarsir. Jadi pada keadaan ini, apakah ada irisannya? Iya betul, pada keadaan ini tidak ada irisan. Terus HP-nya siapa? Ya berarti dia tidak memiliki penyelesaian, atau himpunan penyelesaian adalah sebagai jawaban dari himpunan kosong dari soal nomor 3 adalah sebagai solusinya. Oke, bisa dipahami nak ya. Berarti ketika soalnya dua-duanya dalam akar dan dua-duanya merupakan fungsi, berarti pada syarat itu ada 2 bentuk. Setelah itu kita kuadratkan, setelah itu kita cari irisannya. Oke, berarti mungkin kita menjumpai soal seperti ini. Nah, jadi harapannya Ustadz lebih teliti lagi biar nanti kita bisa menentukan jawaban akhir yang harus kita tulis pada himpunan penyelesaian. Oke, soal yang keempat atau soal yang terakhir, yaitu akar X kuadrat min 5X ditambah 6 kurang dari sama dengan akar X kuadrat plus 2X plus 1. Oke, dua-duanya dalam akar, berarti ini juga berupa bentuk 2, sama seperti nomor 3. Berarti yang berada dalam syarat ada 2 fungsi. Yang pertama adalah X kuadrat min 5X plus 6 lebih dari sama dengan 0. Karena merupakan bentuk kuadrat harus difaktorkan. Oke, harus difaktorkan supaya nanti tanda ini tidak mempengaruhi kalian. Nah, bentuk yang kedua anggap dulu sama dengan. Oke, untuk kita mencari akar-akarnya. Oke, X kuadrat min 5X plus 6, faktornya berarti X min 2 sama X min 3. Akarnya dapatkan X sama dengan 2 sama X sama dengan 3. Berarti kalau keadaan seperti ini kita harus menentukan dulu nak, kira-kira penyelesaiannya itu di bagian mana. Oke, berarti kita harus menggambar garis bilangan. Nah, karena soalnya ada sama dengannya berarti tertutup. Nah, untuk tahu mana plus mana minnya berarti kita harus uji wilayah. Di sini saya ambil angka 0. 0 posisinya di daerah depan. Karena di batas depan ini 2, berarti 0 berada di depannya 2. Ketika saya masukkan 0, ternyata didapatkan hasilnya 6. Berarti menunjukkan bahwa wilayahnya 0 itu bernilai positif. Berarti yang tengah negatif, yang sebelah kiri juga bernilai positif. Positif, negatif, positif. Tahap terakhir kita tentukan yang diminta positif atau negatif. Karena ini lebih dari sama dengan 0, berarti yang diminta adalah daerah positif. Ini berarti ini adalah penyelesaian untuk syarat yang pertama. Oke, depannya 2 sama belakangnya
3, atau X kurang dari sama dengan 2, atau X lebih dari sama dengan 3. Oke, yang kedua sekarang, syarat yang kedua, X kuadrat plus 2X plus 1 lebih dari sama dengan 0. Dari sini berarti kita anggap sama dengan 0 dulu, biar nanti mudah dan tidak mempengaruhi kita untuk menentukan solusinya. X kuadrat plus 2X plus 1, ketika kita faktorkan, ternyata faktornya adalah kembar atau sama. X plus 1, X plus 1. Kalau faktornya kembar, berarti di sini aslinya semua angka X kalau kita masukkan ke sini hasilnya pasti positif. Nah, sehingga sebetulnya yang kedua ini tidak akan mempengaruhi dari syarat maupun solusi akhir, karena semua jawaban betul pada keadaan yang kedua ini. Oke, untuk lebih mudahnya coba kita buktikan apakah memenuhi. Nah, ini kan X plus 1 sama dengan 0, berarti X sama dengan 1. 1 di sini ya, interval yang tertutup. Nah, kita uji kanan kirinya apakah betul bahwa jika akarnya kembar itu semua daerah akan positif. Nah, oke, kita uji. Saya ambil angka di sebelah kanan sama sebelah kirinya. Oke, berarti kita substitusi ke sini ya. Ustaz ambil 5 kuadrat tambah 2 kali 5 tambah 1, hasilnya positif ya. Ustaz ambil angka 0, depannya 1, 0 kuadrat tambah 2 kali 0 tambah 1, hasilnya positif. Berarti di sini kanan kirinya 1 bernilai positif, sehingga semuanya terarsir. Nah, berarti tahap yang B ini kebetulan semuanya betul. Jadi pesannya Ustaz, jika di sini akarnya kembar, ini tidak usah dilanjut, tidak apa-apa, karena semuanya pasti betul. Tapi jika faktornya ini adalah berbeda, berarti kita harus melanjutkan hingga didapatkan garis bilangan dengan daerah penyelesaian. Bisa diterima ya. Ini catatan lagi, kalau akarnya kembar berarti pasti semua wilayah itu akan memenuhi, atau penyelesaiannya adalah X bilangan real. Nah, semua jawaban benar. Syarat sudah, berita kedua adalah kita kuadratkan. Oke, betul. Ketika kita kuadratkan berarti akarnya hilang. Oke, ini ada X kuadrat habis, hilang. Min 5X dikurangi 2X, 2 pindah, kurang dari sama dengan 1 dikurangi 6. Nah, 6 dari ini, plus 6 pindah ruas. Min 5X, min 2X, min 7X, kurang dari sama dengan min 5. Karena koefisien X-nya negatif, maka harus Ustadz bagi sama negatif 7. Nah, ingat, tanda peridaksamaan ini akan berbalik jika dikali atau dibagi dengan bilangan negatif, sehingga menjadi X lebih dari sama dengan 5/7. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Oke, kalau sudah ketemu syarat, sudah dikuadratkan, tahap terakhir adalah kita cari irisan. Kita gambar dulu. Nah, oke, 2, 3. Yang diarsir kanannya 3 sama kirinya 2. Oke, 1 posisinya depan 2, yang diarsir semuanya. Nah, oke. Dan yang ketiga, X lebih dari sama dengan 5/7. 5/7 posisinya berada di mana? Depannya 1 ya, karena hasilnya kan 5 bagi 7 itu 0,5. Berarti posisinya 5/7 berada di depannya 1. Oke, sampai sini kita menentukan kira-kira irisannya bagian mana, ada atau enggak kira-kira. Oke, kita amati. Kalau kita amati daerah sini bukan ya, karena paling bawah enggak ada. Oke, berarti ini ini terarsir semua. Ini yang atas enggak terarsir, ini terarsir semua. Oke, berarti arsirannya ada 2 wilayah. Wilayah 1, oke, antara 5/7 sampai 2. Wilayah 2, 3 ke arah kanan atau lebih dari sama dengan 3. Berarti kalau Ustaz tulis arsirannya adalah X sedemikian hingga X lebih dari sama dengan 5/7, X kurang dari sama dengan 2, atau X lebih dari sama dengan 3. Oke, bisa dipahami ya. Oke, kalau nanti ada hal-hal yang kurang jelas bisa dikomunikasikan ke Ustadz atau mungkin ke Ustadzah. Oke, mungkin ini yang bisa Ustadz sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Kita lanjutkan di
video-video berikutnya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka wahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Ustaz, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.